Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah yang berat, dan semoga diberi jalan keluar. Amin. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kisah kali ini datang dari Indonesia. Nah, banyak banget kasus dari Indonesia yang aku rasa tuh kasusnya itu benar-benar mind blowing banget ya. Sampai-sampai kayak aku nggak bisa tahan untuk nggak ikut geram gitu loh. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, duduk manis, dan simak cerita kali ini. Kita langsung aja ke ceritanya. Pada hari Senin 21 Februari 2022, warga dusun Amborawang Darat, Kecamatan Samboja Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, ini geger atas hilangnya seorang anak dari warga mereka, yaitu seorang gadis cantik berusia 14 tahun yang telah dikabarkan hilang oleh keluarganya. Para warga pun ikut dalam pencarian mencari inisial AM, termasuk juga dengan laki-laki berusia 37 tahun bernama Sarif. Sarif pun ikut dalam pencarian AM. Ketika beberapa warga hendak pergi mencari ke utara, tiba-tiba nih Sarip mengalihkan pencarian ke selatan dan Sarip yang akan pergi ke utara. Bahkan Sarip ini tidak sendiri ya, ada beberapa warga yang ikut dengan Sarip ke utara. Beberapa warga mulai mencurigai Sarip, gimana enggak. Saat itu Sarip beralasan akan pergi untuk buang air besar. Diam-diam ada seorang warga yang mengikuti Sarip pergi karena merasa sudah mulai curiga dengan Sarip gitu. Hingga sampai nih di sebuah kubangan lumpur berbatu. Batu tersebut agak menonjol dan terlihat Sarif ini menginjak-injak batu tersebut untuk masuk ke dalam kubangan lumpur itu. Dan saat itu tiba-tiba nih warga tersebut pun datang menghampiri Sarif dan menegur Sarif gitu, bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam situ. Sarif itu terlihat kaget dan juga panik ya. Dan para warga pun berbondong-bondong mendatangi mereka dan juga memaksa untuk membongkar tumpukan batu tersebut. Salah satu warga bernama Faisal, ia diminta untuk menguras air dalam kubangan. Batu-batu ini mulai diangkat, begitupun satu sak semen yang udah mengeras itu juga diangkat keluar. Dan pada saat itulah mereka menemukan jasad AM. Warga yang mulai emosi pun mengeroyok Sarif, bahkan Faisal ini terduduk lemas karena melihat langsung jasad AM yang ia cukup dekat dengan keluarganya AM. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? AM adalah anak kedua dari 4 saudara. Ia adalah gadis cantik yang rajin, dan pada saat itu ia tidak melanjutkan pendidikannya. Aktivitas AM sehari-hari adalah mengajar ngaji untuk anak-anak di desanya. Ayahnya ini bernama Norhan. Sayangnya ini tidak banyak ya informasi yang dipublish tentang Pak Norhan ini. Sedangkan Sarip bernama lengkap Sarip Arman. Ia berusia 37 tahun dan dalam kesehariannya ia ini menghabiskan waktunya dengan nongkrong, ngopi dengan para tetangganya atau para warga. Sarip Arman sebelumnya pernah menikah dan saat ini ia adalah seorang duda. Sarip diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia ini beraktivitas sebagai penjaga sarang burung walet, itu milik orang tuanya. Kasus berawal dari masalah hutang piutang. Jadi saat itu Sarip Arman meminjam uang kepada temannya bernama Pak Norhan. Uang yang dipinjamnya itu sebesar 120.000, dan sebagai jaminan ia juga menitipkan burung jalak kesayangannya dan menitipkan agar tidak dijual karena nanti akan ditebus dengan sesegera mungkin. Sarip ini sudah dianggap seperti saudara karena dikabarkan bahwa Sarip sering membantu keluarga Pak Norhan. 2 bulan pun berlalu semenjak Sarip meminjam uang, namun belum juga dibayarkan oleh Sarip. Ditambah lagi, Pak Norhan ini yang harus merawat burung jalak milik Sarip. Karena Pak Norhan ini membutuhkan uang dan pertimbangannya juga bahwa kayaknya udah cukup lama ya Sarip ini tidak mengambil burungnya atau membayar hutangnya. Akhirnya burung tersebut pun dijual oleh Pak Norhan. Mengetahui burungnya itu dijual, Sarip ini mendatangi langsung kediamannya Pak Norhan untuk meminta agar burung itu bisa dibeli kembali. Sejak saat itu mereka berdua pun berselisih.
Karena tidak terima burung kesayangannya dijual, Sarip pun dendam dengan Pak Norhan. Awas kau ya, burung kesayanganku kau jual, kutandai kau ya Norhan. Seiring berjalannya waktu, Sarip yang selalu mengincar Pak Norhan ini mencari kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Namun sayangnya, Sarip ini nggak pernah dapat momen karena Pak Norhan ini selalu menggunakan sepeda motornya ya. Jadi Sarip ini nggak pernah dapat kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Hingga suatu hari, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2022, Sarip melihat anak kedua dari Pak Norhan yaitu AM sedang pergi ke warung untuk membeli telur. Dan seketika amarahnya ini terbakar karena melihat anak dari Pak Norhan. Ia pun berniat untuk mencelakai anak dari Pak Norhan. Bapaknya nggak dapat, anaknya pun sama aja. Sarip ini bergegas untuk mengejar AM. Sarip mengambil kayu uli panjang berukuran 41 cm. Lalu dengan cepat ia menghampiri AM dan mengayunkan kayu yang dibawa kepada AM dan mengenai lengan AM. Nggak sampai di situ, ia pun memukul kembali dengan mengenai belakang leher dan juga kepala AM. AM langsung tersungkur akibat pukulan kerasnya Sarip. Sarip membuat AM langsung meninggal dunia dengan luka robekan di kepala. Setelah itu, Sarip menyeret AM untuk memasukkan AM ke dalam parit. Namun, saat menyeret, sarung yang dikenakan AM ini tersangkut ranting, sehingga sarung yang digunakan AM pun terlepas dan memperlihatkan tubuh bagian bawahnya AM. Saat itu juga timbul hawa nafsu bejatnya Sarip, dan Sarip memperkaos AM yang udah nggak bernyawa di dalam parit. Berarti kan itu udah jadi mayat ya. Setelah melampiaskan nafsunya, jasad AM ditinggal begitu saja di dalam parit. Kayak nggak ada dosa ya. Sarip ini pergi ke warung, terus dia ngopi. Setelah selesai ngopi, Sarip ini kembali lagi ke parit, lalu memindahkan jasad AM yang jaraknya cuma 15 meter dari parit. Namun pakaian AM dan barang belanjaan AM ditinggalkan di parit. Bahkan bercak noda merah dalam parit ini juga nggak dibersihkan. AM dikubur di kubangan lumpur dan juga ditimbun dengan satu sak semen yang udah beku dan juga batu-batuan besar untuk disamarkan. Setelah itu, tanpa dosanya, Sarip ini pulang ke rumah. Lalu keluarga AM yang tersadar kok anaknya ini nggak pulang-pulang ya dari beli telur, ini mulai merasa panik dan pergi menyusul ke warung untuk mencari AM. Namun tentu aja AM tidak ditemukan. Lalu beberapa warga pun juga pas ditanya nggak melihat AM. Keluarga AM pun bergegas melaporkan hilangnya AM ke pihak berwajib, dan warga pun gempar atas hilangnya guru ngaji dari anak-anak mereka. Singkat cerita, setelah babak belur, Sarip ini diamankan dan diserahkan kepada kepolisian, dan polisi pun langsung mengamankan Sarip beserta dengan barang-barang bukti, diantaranya ada batu yang menindih ya, yang buat nindih jasadnya AM, kayu ulin, pakaian korban, dan juga cangkul. Dalam penyelidikan, Sarip mengatakan bahwa ia sangat sakit hati bahwa burung kesayangan miliknya ini dijual oleh ayahnya korban. Dan para saksi juga menyangkal atas alasan Sarip membunuh AM. Nyatanya, perkara burung itu udah selesai, bahkan Pak Norhan udah membeli burungnya kembali. Dan juga udah diserahkan kepada Sarip. Lah, terus motifnya apa? Dia ngebunuh AM. Apapun motifnya, Sarip sudah melakukan tindakan keji dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia pun akan dijerat kasus perlindungan anak. Pada tanggal 28 Juli 2022, Sarip dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Setelah keluarga korban berharap Sarip dihukum hukuman mati. Gimana kasusnya? Utang 120.000 diganti dengan nyawa. Dendamnya sama bapaknya, anaknya yang dieksekusi. Bahkan mayatnya malah aduh. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.